Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu sudah pedoman kita Pak, walaupun berbeda-beda tetap satu dua, walaupun di saking ada buku Maluku, ya, buku Jawa jangan dijauhi, tetap menjaga hubungan keluarga Pak. Kita saling tukar budaya. Kemudian lanjut poin 4, gotong royong, yaitu dengan rasa kebersamaan di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Di masa kecil Pak, masyarakat walaupun di situ ada buku yang lain yang dominasi orang Jawa, pada saat kerja bakti kita sudah beliau sama-sama, ayo Pak, kita sama-sama bekerja bakti membersihkan kampung halaman kita. Nah, ini semua Pak, poin 4, salah satu yang semua yang terkandung di dalam nilai Pancasila dan ditambah dengan 4 poin ini, apabila sudah terpatri, sudah tertanam di jiwa kita ini Pak, akan mewujudkan yang kokoh nih Pak. Karena apa? Kita sudah memiliki misi pemikiran yang sama, bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia, dan kita tidak akan mudah terprovokasi oleh pengaruh Pak. Lanjut Pak. Ini Pak, ada beberapa poin akibat dampak mudahnya wawasan kebangsaan. Kalau suatu masyarakat, suatu warga negara seperti kami ini, kalau sudah tidak memahami terkait wawasan kebangsaan tadi Pak, ini Pak yang akan terjadi. Seseorang akan kehilangan jati diri dan karakter sebagai bangsa. Dia tidak akan sadar, ini nggak gimana Pak. Yang kedua, tidurnya ancaman disintegrasi antar bangsa, karena sudah terkotak-kotak tadi Pak. Kalau sudah terkotak-kotak di suatu negara, Pulau Jawa di Jawa, Ambon, nah ini bahaya Pak. Nanti akan timbulnya seperti ancaman disintegrasi. Kemudian yang ketiga, melemahnya daya saing dan daya tangkal bangsa. Bagaimana kita mau nakal serangan dari negara luar kalau di dalam sendiri persatuan dan kesatuannya tidak kuat, sesama anak bangsa saling bertengkar, saling menjatuhkan, akhirnya negara Indonesia rentan dirongrong atau diserang oleh negara tetangga. Lanjut. Bagaimana Pak mewujudkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan melalui bela negara. Apa itu bela negara? Yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Ini Pak tadi untuk implementasinya melalui wawasan kebangsaan tadi salah satunya yaitu Pak melakukan kegiatan bela negara. Kami dari Kodim seringkali Pak melakukan kegiatan bela negara ini, terutama untuk rekan-rekan Babinsa yang di wilayah itu kita jadwalkan Pak. Setiap minggu ada jadwal bahwa Babinsa harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Salah satunya sebagai inspektur upacara di sekolah-sekolah, kemudian memberikan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan kepada adik-adik sekolah, kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Itu wujud peran kami Pak, Kodim di wilayah. Ya salah satunya untuk pemahaman mengenai wawasan kebangsaan tadi. Lanjut Pak. Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara ini Pak, kalau kita sering melakukan kegiatan bela negara, mengajak adik-adik yang sekolah, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, maksud dan tujuannya ini Pak, supaya masyarakat di wilayah memiliki tumbuh cinta tanah air. Dia akan sadar, oh iya, saya ini warga Sragen, bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah tumbuh cinta tanah air Pak, dia berpola pikirnya kalau ingin merusak negara Republik Indonesia, dia berpikir
masa tanah kampung kelahiran kami, tempat kami makan, ladang sawah kami mau kami rusak. Pasti berpikirnya kasihan generasi kita yang akan datang. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, menyadarkan warga masyarakat, oh iya, saya di masyarakat itu tidak hidup sendiri. Saya hidup di negara ini ada rekan-rekan warga masyarakat yang lain, sama-sama sebagai warga bangsa dan negara. Jadi nanti akan tumbuh rasa saling menghormati, saling toleransi, sehingga kerukunan dalam wilayah akan terwujud. Yang ketiga, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Karena yang telah disampaikan tadi, seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa dari Kodim ada beberapa desa yang menyampaikan salah satunya ini Pak, untuk menimbulkan keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara kepada masyarakat. Artinya apa-apa tidak ada ideologi selain Pancasila yang hidup di negara Republik Indonesia ini. Ini merupakan sudah final. Kemudian poin keempat, akan menciptakan rela berkorban bangsa dan negara. Yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Bagaimana cara mewujudkan bela negara?